to the channel and this is Sahabat Sastra. Merdeka. Wow, kita akan segera menyambut Hari Kemerdekaan di Malaysia. Hari Kebangsaan di tanggal 31 Agustus 2025. We cannot wait. Sayang banget teman-teman semua, kita yang memberi kabar Tanggal 31 bulan 8 57. hari yang mulia, hari bahagia. Gitu aja ingatnya. But that's not bad, right? Oke guys, nah kita ingin memberikan kabar juga nih. Unfortunately di tanggal 31 kita nggak bisa datang karena kita memiliki sebuah invitations gitu dari Ambassador Malaysia yang ada di Indonesia. Iya, Malaysian Embassy yang ada di Indonesia untuk hadir di Hari Kebangsaan Malaysia. Yes, yang akan dirayakan di Jakarta seperti itu. Jadi we cannot share ourselves, we cannot clone ourselves. So that's why, karena ini juga once in a lifetime opportunity ketika Embassy mengajak kita untuk datang dan meliput acara Hari Kebangsaan Malaysia. Jadi why not kita terima. Tapi katanya Mistika mau kesana sendiri. Oh, Mistika siap bisa sendiri ke sana ya. Sudah ada yang menemani seperti itu. Nah, Mister, berkaitan dengan Hari Kebangsaan Malaysia ataupun Hari Kemerdekaan Malaysia dan Hari Malaysia juga nanti. Nah, ada nih kemarin sudah kita reaksikan ada sebuah lomba debate dalam bahasa Inggris. Nah, aku awalnya bertanya Mister Nas, apakah ini lomba hanya di dalam bahasa Inggris aja, lomba debate atau debate competition aja? Ternyata setelah aku find out, ternyata ada yang versi bahasa Melayunya juga, Mister. Nice. Gitu. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama juga dan dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Malaysia. Seperti itu. Wow, dukungan yang besar banget diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia kepada pendidikan yang ada di Malaysia. Itu keren banget. Nah, teman-teman, tanpa bercakap panjang lagi, ini adalah lomba debate bahasa Melayu babak final Piala Perdana Menteri Malaysia. Kalau kemarin kan bahasa Inggris itu cas. Nah, apakah anak-anak Malaysia boleh juga nak cakap bahasa Melayu nih lancar, cas juga kah seperti itu? Karena mostly anak muda tuh just good in English, right? Here we go, kita cek semua. 1, 2, 3. Majlis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, serta Dif-Dif Kehormat atas kesudian hadir pada hari yang penuh bersejarah ini. Itu Menteri Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada doanya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para tamu dibati sekalian, usul kita pada kali ini ialah pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dalam sistem pendidikan menjadi cabaran bagi berkukuh reformasi pendidikan selaras dengan betul. Topiknya sangat hangat memang ya di speaker. Setiap cabaran yang dihadapi oleh negara mesti ditanggapi dengan langkah progresif dan reformasi yang memanfaatkan rakyat. Itulah ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Speaker, perwakilan kerajaan sahabat pembangkang. Seterusnya, ramai peminat saya dalam Dewan Perdebatan hari ini sekalian. Maka Puan Speaker, selaku Perdana Menteri anda pada hari ini, akan saya menjalankan dua obligasi pertama. Pertama, akan saya mendefinisikan usul perdebatan. Kedua, memberi hujah perdana dalam meja kerajaan. Puan Speaker, menurut Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, pengintegrasian teknologi AI dimaksudkan sebagai proses menyatupadukan atau menggabungkan teknologi AI ke sistem pendidikan. Menurut Akta Pendidikan 1966 telah menyifatkan sistem pendidikan sebagai struktur menyeluruh yang merangkumi institusi, dasar, kurikulum serta pemegang taruh yang terlibat dalam penyampaian dan pengurusan pendidikan dalam sebuah negara setelah 21 hingga 2025. Justeru, cabaran bukan pembangkang namanya, kontra oposisi. Kita berkembang. Contohnya, cabaran etika. Lahirnya langkah progresif garis panduan etika AI Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya bergerak berhujah, sila Mohd. Yang Mohd, kalau halangan sudah tidak ada, maksudnya tidak menjadi cabaran lah. Yang Mohd, kami telah menunjuk kepada anda dalam pendefinisian dalam cabaran moden hari ini. Apabila cabaran dalam pendidikan Malaysia hari ini kita lihat sebagai langkah untuk mencapai suatu matlamat. Itulah perkara sebenar dalam meja pihak perwakilan kerajaan, tidak difaham oleh meja pihak perwakilan pembangkang. Maka Tuan Speaker, kita bergerak terus dalam meja hujah. Di meja pihak perwakilan kerajaan, hujah pertama kami melihat kepada cabaran kreativiti daya cipta pelajar serta kepakaran guru. Dengan nama Tuhan,
yang memberikan ilham dan menurunkan kalam. Selaku Ketua Pembangkang, Terengganu saya ini. sungguh Selangor. definisi yang amat berhormat Perdana Sekolah Menteri pada agama hari ini, Mister. membuka lensa perdebatan. Itu Sebenarnya maksudnya Tuan bendera Speaker, lapangan. yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini telah pun tersalah mentafsir usul perdebatan dengan baik. Sebab apa Tuan Speaker? Keadaan menjadi cabaran sudah tentu konotasinya negatif. Tiba-tiba Tuan Speaker di hemat meja pihak perwakilan kerajaan, konotasi menjadi cabaran adalah sebagai satu langkah untuk mencapai reformasi pendidikan. Logik ini Tuan Speaker sudah tersalah tembak oleh meja pihak perwakilan kerajaan. Sila Yang Berhormat. Yang Berhormat, hari ini dalam konteks cabaran moden menggariskan bahawa cabaran dalam pendidikan digital harus dilihat sebagai peluang. Luar biasa, Pembangkang hari ini Masya perlu Allah. buktikan ia bukan sebagai cabaran tapi ia sekatan dan Pemerintahan halangan. sebagai Iya, pemerintah. sebagai Yang Berhormat, pemerintah. tidak. Apa yang anda izin laluankan ini Tuan Speaker, ini pembuktian kerajaan untuk membuktikan bahawa apabila kita Begini, Mister, mengintegrasikan nggak AI, ditunjuk. ia menjadi Nggak cabaran nunjuk dia, Tuan tapi Speaker. begini, Di begini. meja pihak perwakilan pembangkang kami Subhanallah. tunjukkan ada langkah-langkah inisiatif semasa yang telah pun menyelesaikan cabaran-cabaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Sanjungan Dewan, perwakilan kerajaan, proksi bangkangan, hadirin sekalian, warga Dewan yang budiman. Assalamualaikum. Saya titipkan buat kesemuanya. Terlebih dahulu, Waalaikumsalam. selaku Timbalan Perdana Menteri, ada beberapa pertikaian yang perlu saya jawab dan ada beberapa pertikaian Wakil. yang perlu saya hadirkan dalam Dewan Perdebatan. Itu pertama. Kedua, akan saya lanjutkan hujah di metodologi pentahkikan perwakilan They don't kerajaan. read Justru anything. ada kita analisis masalah meja perwakilan There's no pembangkang. script. Tuan Yang di-Pertua, hari ini sebenarnya perwakilan pembangkang telah menyokong perwakilan kerajaan. Tak kala hari ini kami pun bawa usaha-usaha, anda pun nak bawa usaha-usaha. Maka sekarang ni Tuan Yang Pertua, kita ada dua kerajaan yang menyokong reformasi pendidikan Tuan Yang Pertua. Hari ini saya silakan satu. Yang Berhormat, cabaran sudah diselesaikan, maka anda setuju ia bukanlah Yang cabaran. Berhormat, Anda bila masa menafikan pula usul. cabaran diselesaikan, cabaran tidak pernah diselesaikan. Namun, Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk menghadapi cabaran. Maka, kalau anda tuntut kami ingin menyelesaikan masalah, sebenarnya Mereka anda perlu diajarkan tuntut anda yang debate sebenarnya perlu di dalam tunjukkan hari ini konteks yang masalah benar sudah gitu loh, Mister. diselesaikan, sehingga kita tidak ada cabaran Tuan Yang di-Pertua. Namun, ada anda tunjukkan tidak ada, maka hari ini kes perwakilan kerajaan masih lagi utuh berdiri Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Speaker. Kias-kias kata daripada Hamzah Fansuri. Cakap biar berhemah agar tidak membawa padah. Pesanan ini sengaja ditinggalkan perwakilan kerajaan dek kerana gopoh hendak membidas namun tidak pernah memahami isu yang kita hadir pada hari ini, Tuan Speaker. Baiklah Tuan Speaker, Wow. kegagalan terbesar perwakilan Supportersnya kerajaan juga hari ini, aman, 5 damai gitu masalah ya. punjam. Pertama, Nggak ada yang teriak-teriak. masalah pemahaman kes mereka, Tuan Speaker. Kita lihat keadaan hari ini, mereka kata ia menjadi cabaran, ia bukanlah cabaran disebabkan wujud potensi. Pada fasa pertama, anda setuju ia bukan cabaran dan anda setuju ia merupakan potensi untuk memperkukuh pendidikan kita, Tuan Speaker. Maka, sebelum saya teruskan, silakan. Yomat, 70% saja sudah ada kemahiran. 30% Mereka nggak lagi tidak takut ada untuk kemahiran. memberikan Yang kesempatan Berhormat, orang janganlah untuk pandang menyanggah 30% tersebut dan saya percaya kita objection. mampu untuk memangkinkan lagi 30% tersebut juga akan mencapai kebakaran, Tuan Speaker. Maksudnya anda setuju ia bukanlah cabaran dalam memperkukuh reformasi pendidikan, Tuan Speaker. Hadirin, selaku putera bongsu di meja perwakilan kerajaan, pantang mengalah, berundur tidak. Hujah dibidas, Dewan ini pasti meledak. Assalamualaikum Tuan Masya Yang di-Pertua, Allah. barisan kerajaan bangkangan, Luar biasa hadirin semangatnya. hadirat sekalian. Tuan Yang di-Pertua, selaku Menteri Ketiga bangkit di meja perwakilan kerajaan, suka untuk saya melakukan dua obligasi utama. Pertama, respon terus masalah perwakilan pembangkang. Dan yang kedua, penegasan kes di meja kami, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, di titik akhir perdebatan, perlu kita fahami semula apakah rangkuman kes perwakilan kerajaan. Di mana kes perwakilan kerajaan pada hari ini, kami tunjukkan wujudnya cabaran dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan. Dan kami tunjukkan langkah progresif They need to dalam think menghadapi very cabaran fast in the kerana cabaran ini situations. satu bentuk peluang yang menghasilkan dasar inovasi dan reformasi, Tuan Speaker. Dengan nama Tuhan yang melafazkan kalimah sumpah,
di atas nama makhluk dan masa. Subhanallah. Kegagalan terbesar meja pihak perwakilan kerajaan pada hari ini nampaknya mereka sudah tersalah buka usul perdebatan. Kenapa perkara ini boleh berlaku dalam dewan perdebatan? Mari saya terangkan satu persatu. Secara literalnya, usul perbahasan kita pada hari ini menuntut meja pihak perwakilan kerajaan untuk tunjukkan sama ada apabila perintegrasian AI berlaku menjadi cabaran kepada reformasi pendidikan yang selaras dengan IR 5.0. Secara bahasa mudahnya, anda di meja pihak perwakilan kerajaan perlu buktikan kepada seluruh ahli dewan apabila perintegrasian AI berlaku dalam sistem They need to pendidikan understand menyukarkan the topic kita very untuk well. mencapai reformasi pendidikan yang Kalau selaras nggak dengan mungkin IR bisa selancar ini. 5.0. Warga dewan sekalian akan mengumumkan keputusan pertandingan bahas Piala Perdana Menteri ke-50 tahun 2025 kategori Bahasa Melayu di antara pasukan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam sebagai kerajaan dan pasukan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang sebagai pembangkang. Kajang, guys. Maka dengan ini Dewan memutuskan bahawa usul ini ditolak. Pembangkang menang. Dipersilakan pasukan Naib Johan pertandingan bahas Subhanallah. Piala Perdana Menteri ke-50 tahun So beautiful to 2025 see bagi this. kategori Bahasa Melayu pasukan dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam. Sekolah berasrama penuh. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pemenang. Pasukan Wow. Naib Johan akan membawa pulang piala iringan Luar biasa. wang tunai Oh, RM3,000. they don't even Sijil dan salaman hadiah sama sumbangan Malaysia Menteri Energy Pendidikan Literacy karena Program perempuan. MLP di bawah suruhan Nggak ada Jaya salaman, Tenaga Mister. berupa sebuah iPad setiap Tuh, nggak seorang salaman. peserta. Terima kasih MELP. Wow, Untuk Kajang penuh is in the amat kehormatan Perdana house. Menteri dan hadirin, Wow, Johan akan adabnya, membawa pulang guys. piala pusingan, piala iringan, Wow, wang tunai RM5,000. RM5,000, sijil dan hadiah sumbangan Malaysia Energy Literacy Program MELP di bawah suruhan Jaya Tenaga berupa sebuah Masya iPad Allah. setiap seorang peserta. Wow. Anak-anak Malaysia diberikan tempat untuk ketika mau berdebat itu di tempat yang benar, Mister. Bukan di tempat yang salah. Cara mengadu idenya itu mereka ditempatkan di tempat yang benar. Jadi tidak di tempat yang mereka yang harus menutup dirinya siapa baru berani berdebat. Harus pakai muka siapa dulu baru berani berdebat. Itu Instagram. Iya, ketika masuk ke sosial media baru berdebat. Face to face, takut tak berdebat. Nak ngomong apa, nak cakap apa nggak berani dia. Karena memang tendensinya itu yang diserang adalah personal, bukan ideal lagi gitu. Karena mungkin sudah kalah dengan materi, kalah dengan topik, kalah debat, ya udah cari cara yang bagaimana bisa untuk menang, serang personal. Cari sesuatu yang nggak masuk akal seperti Betul. itu. Tapi setelah menonton video barusan ya Mister, yang menjadi target selain ini adalah sebuah kompetisi gitu ya, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang ditolak, siapa yang diterima gitu ya Betul, Mister. betul. Tapi justru penontonnya yang menjadi sasaran utama. Betul, subhanallah. Ini adalah sebuah pendidikan di masa sekarang ini, Betul. pendidikan bagi seluruh pengguna sosial media Betul. gitu ya. Edukasinya apa? Pertama, don't get it so serious ketika orang memberikan komentar tanpa data. Luar biasa. Gitu. Ya kan? Yang Betul. kedua, don't take it very seriously kalau yang diserang adalah personal. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini mengedukasi kita semua bahwa kalau memang mau menyerang atau kalau memang tidak setuju, seranglah idenya dan berikanlah sebuah ide pengganti. Betul. Gitu. Dan Jangan hanya stop there menyerang idea tanpa memberikan sebuah Exactly. alternatif. Dan itu pun tidak sampai di situ. Ide penggantinya pun harus disertai oleh data. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pendidikan buat kita Luar semua. biasa. Sebenarnya ketika saya melihat video ini, jadi relate untuk channel About Sastra juga, Mister, gitu. Ketika ada orang yang memberikan komentar nanti, kita juga tidak bisa telan mentah-mentah sebuah komentar tersebut gitu. Kita harus juga terbiasa mencari tahu ini siapa yang memberikan komentar, kemudian apakah kita diberikan akses untuk mengenalnya setidaknya lebih dalam lagi gitu ya, ataukah ketika memberikan komentar disertai data pada tahun ini data yang setidaknya bisa kita cross check lagi di internet gitu loh, Mister. Jadi semakin tinggi pohon semakin kencang juga angin yang menerpa gitu. Tinggal pintar-pintarnya kita aja kan, Mister. Apakah kita mau berajin-rajin untuk meng-cross check atau memverifikasi informasi tersebut atau komentar tersebut gitu. Jadi jangan sampai
semua komentar yang disampaikan kepada kita telan mentah-mentah, terutama yang buruk kita telan mentah-mentah tanpa adanya data. Apalagi kita sebagai guru kan mengajarkan juga ketika anak-anak kita mendapatkan informasi, kita harus mempertanyakan kredibilitas sumbernya, betul ya kan, kredibilitas sumbernya. Nah inilah yang sebenarnya kita juga harus terbiasa lakukan gitu. Jangan sampai we take everything personally sehingga kita jadi tidak mau melangkah ke depan lebih jauh lagi. So that's why aku bisa relate banget ketika kita sama Uncle Kajang, kebetulan Uncle Kajang juga. Nah yang selalu bercakap orang Malaysia tak ambil kisah pun macam tuh. Pak, Bapak dengar nggak isu begini? Dengar. Tapi gimana Pak? Kalau bohong tak ambil kisah pun seperti itu. Seperti yang kemarin di antara KL dan Terengganu nggak ada masjid, saya nggak pernah dengar azan, saya nggak pernah dengar azan. Bapak atau Uncle sebagai orang Terengganu itu kan seharusnya sangat tertusuk, sangat tersinggung, sangat marah. Tapi karena beliau tahu data, beliau tahu fakta sebenarnya seperti apa, jadi He didn't take it personally. Tak ambil kisah pun sambil beliau bawa mobilnya. Oh nggak sih, Mister juga pernah mungkin ikut debate ya. Ikut debat itu yang paling gampang pro atau kontra? Yang paling mudah itu menjadi kontra. Exactly, yang menjadi pembangkang ya. Karena yang ngomong duluan kan biasanya kan pihak pro kan, pihak pro dulu gitu kan. Kemudian yang akan ngomong adalah pihak kontra. Tapi ini mereka kelompok ini tuh tidak saling menjatuhkan secara personal gitu loh. Semua yang dianggah itu adalah pendapatnya disertai oleh fakta gitu ya. Jadi fakta lawan fakta lagi, lawan fakta gitu. lagi. Jadi ketika ide-ide ini atau opini-opini atau fakta-fakta ini keluar dari mulut para pelajar Malaysia gitu ya, ini semakin menegaskan gitu loh posisi Malaysia, posisi pemuda Malaysia bukan hanya di negaranya tapi di mata dunia gitu loh, Mister. Ini adalah para calon-calon pemimpin di masa depan, dan kebayang nggak sih kalau anak-anaknya seperti ini seberadab apa pemimpinnya atau House of Representatives-nya gitu. Tidak hanya pintar secara intelektual, tapi mereka juga memiliki adab yang sangat bagus. Seperti itu ya, Mister. Dan orang-orang seperti ini kan aku tuh melihatnya tuh ketika orang-orang ini menjadi perwakilan rakyat di House of Representatives atau di parlemen gitu, Mister. Bagaimana dia bisa menyuarakan aspirasi rakyat-rakyatnya gitu ya, keinginan rakyat-rakyatnya, berjuang dengan data gitu ya, bukan hanya yang penting terlihat direkam masuk TV, yang penting saya ngomong terus nanti saya dipilih lagi untuk yang kemudian gitu ya. Tapi yang jelas it's such a good role model to be watched oleh banyak anak muda di seluruh dunia. Berbicara mengenai apa yang sebenarnya rakyat butuhkan gitu ya, cabaran atau tidak gitu ya, potensi atau bukan, ancaman atau bukan, reformasi atau tidak. Jadi wow, gemilang itu nyata adanya gitu ya. Bagi sebuah negara yang senantiasa merayakan keberadaan para pemudanya, memberikan akses pengetahuan seluas-luasnya dan mendukung pendidikan sebagai hal yang sangat menjadi prioritas, dan menunjukkan bahwa golongan masyarakat ini yaitu pemuda diaspirasi sebesar-besarnya bahkan oleh kepala pemerintahan. Subhanallah. Itu memberikan hadiah langsung Perdana Menteri, Mister. Finalnya datang Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan juga. Bukan orang kaleng-kaleng gitu loh. Bukan bupati, bukan kepala sekolah, prinsipal, tapi langsung kepala negara. Wow, Masya Allah. Dan the thing is, Mister, ini adalah lomba dan dimenangkan oleh sekolah agama. Mohon maaf, bukannya gimana-gimana. In my brain, sekolah agama itu kan mereka yang hanya fokus kepada pendidikan agama, yang namanya aja agama gitu kan. Tapi ini luar biasa. Bahkan sekolah agama pun, Mister, bicara tentang bisa seperti ini gitu loh. Bisa tampil seperti ini. Mereka nggak hanya good at reciting Al-Quran atau memorizing hadis. Iya seperti itu. Tapi luar biasa, Masya Allah. Ternyata sekolah agama di Malaysia juga balance, Mister. Nggak hanya mendidik anak-anaknya fokus kepada materi-materi agama atau kurikulum berbasis agama, tapi ternyata hal seperti ini juga. Nih, sekolah asrama agama yang menang. Asrama penuh. Luar biasa. Subhanallah. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua di sini dan buat penonton banyak lagi di luar sana. Okay everyone, it's very interesting. Thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Support Mas Performance in Indonesia, Malaysia boleh, dan Indonesia bisa. Bye everyone.